Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 643, tidak ada yang bisa membuat wanitaku khawatir. Tenang, Tuan An telah menerima telepon dari Xiao Hongyan. Dia secara langsung mengatakan bahwa dia tidak peduli, dan bahkan memberitahu An Yanping berita bahwa Ji Fei telah membunuh keluarga Zhou. Kompleksitas melintas di wajah An Yanping. Ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Kebenciannya terlalu dalam. Faktanya, dia tidak punya alasan untuk menolak pendekatan Xiao Hongyan. Bagaimanapun juga, martabat Hongmen perlu dijaga. Ji Fei membunuh orang, itu terlalu merajalela, dan balas dendam Zhou Tai juga wajar. Namun, Ji Fei adalah penyelamatnya 3 tahun lalu. Fluktuasi batin datang dan pergi. Saat ini, An Kier masuk bersama Seng Lingyun. Kakak Yun bilang dia punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Seorang Yanping menekan pikirannya, apa yang terjadi? Kakek An, kamu harus menyelamatkan Ji Fei. Di depan An Lao, Seng Lingyun seperti anak kecil, tanpa bersembunyi, dia menangis. Seorang Yanping segera mengerti, sambil mendesah, sungguh tidak adil. Seng Lingyun tidak berkata apa-apa, Angel penasaran, apa yang terjadi? Seorang Yanping menghela nafas, penyakitmu bisa disembuhkan dengan Ji Fei, kan? Dia memandang Seng Lingyun dan bertanya. Seng Lingyun mengangguk, ya. Apakah ibumu juga memintamu menikah dengan Ji Fei? Seng Lingyun menatap An Yanping dengan mata terbelalak. Ini rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Seorang kier memandang Seng Lingyun dengan pertanyaan di wajahnya. Setelah beberapa lama, Seng Lingyun mengangguk, benar. Seorang Yanping menghela nafas, sangat memahami. Sekarang dia sudah menikah, apa yang ingin kamu lakukan? Seng Lingyun menggelengkan kepalanya kosong ketika dia memikirkan cinta Ji Fei pada Li Ruoxi dan kata-kata Li Ruoxi, aku hidup ketika dia hidup, dan aku mati ketika dia mati. Ibumu hanya main-main, mungkinkah dia tidak mau kalah dari Zhao Mengchen dan ingin kamu membelanya? Kemarahan di wajah An Yanping tiba-tiba meningkat, dan dia berkata dengan nada marah. Seng Lingyun menunduk dan tidak berkata apa-apa. 15 tahun telah berlalu, ibumu tahu bahwa memaksa Ji Guanghui seperti itu adalah tindakan yang salah, dan membunuh Ji Guanghui adalah tindakan yang salah. Sekarang dia ingin mengirim keluarga Zhou ke Ji Fei untuk membalas dendam. Dia benar-benar bingung. Kapan akankah pembalasan terjadi? Ledakan, setelah kata-kata An Yanping keluar, Seng Lingyun tertegun. Maksudmu ibuku sengaja melakukannya? Apakah kamu tidak tahu? Seorang Yanping bertanya dengan rasa ingin tahu. Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. Namun segera, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Kakek An, bisakah Ji Fei mengalahkan Zhou Tai sekarang? Dia masih khawatir. Seorang Yanping menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Wajah Seng Lingyun menjadi pucat, kalian keluar, biarkan aku diam. Seorang Yanping melambaikan tangannya pada kedua wanita itu. Seng Lingyun dan An Kier mengangguk dan berjalan keluar. Seorang Yanping terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ji Fei. Ji Fei sedang menyelesaikan Li Ruoxi. Tepat setelah Seng Lingyun pergi, Li Ruoxi marah pada Ji Fei. Namun, karena khawatir dia marah dan memintanya pergi, tapi tentu saja dia tidak mau pergi. Ketika Ji Fei melihat panggilan itu datang, dia merasa senang. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengalihkan perhatian Li Ruoxi. Dan dia dengan cepat berkata, sayang, saya akan menjawab teleponnya.
Ketika Li Ruoxi mengira itu mungkin Zhou Tai yang menelepon, dia segera tutup mulut dan menatap Ji Fei dengan mata cemas dan prihatin. Ji Fei menjawab, tapi suara yang datang dari dalam adalah suara An Yanping. Dia tidak penasaran An Yanping mengetahui nomor teleponnya dan melakukan panggilan. Ji Fei, duelmu dengan Zhou Tai hari ini akan diadakan di keluarga Zhou. Suara Yanping terdengar lebih dulu, mengapa kamu mengaturnya? Ji Fei tidak sopan. Seorang Yanping menarik napas dalam-dalam. Jika ada orang lain yang mengatakan ini padanya, dia mungkin akan menutup teleponnya begitu saja. Saya akan menjadi perantara Anda ketika saatnya tiba dan memastikan Anda melakukan duel yang adil. Kata seorang Yanping, tidak perlu. Ji Fei langsung menolak. Ji Fei, apakah kamu ingin Zhou Tai membunuhmu? Bisakah kamu menjamin keselamatan semua orang di sekitarmu? Seorang Yanping tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya. Hati Ji Fei bergetar, dan dia memandang Li Ruoxi, memikirkan Tai Xiong dan Tai Han dan yang lainnya. Oke, aku mendengarkanmu. Pada jam 8 malam, di villa keluarga Zhou, kalian akan melakukan pertarungan yang adil. Seorang Yanping menutup telepon. Dia segera menghubungi nomor telepon Xiao Hongyan dan memberitahu Xiao Hongyan. Xiao Hongyan langsung setuju dan meminta seseorang untuk memberitahu Zhou Tai. Ketika Zhou Tai menerima kabar tersebut, dia baru saja tiba di kota Ningjiang. Dia langsung pergi ke rumah Zhou untuk melihat apakah benar-benar tidak ada orang yang tersisa. Hasil kecuali Zhou Zijian dan pelayan keluarga Zhou lainnya yang menghadiri pemakaman, semua prajurit keluarga Zhou tewas. Meskipun Zhou Tai sudah siap secara mental, ketika dia melihatnya, dia diliputi kesedihan, dan tubuhnya bergoyang karena rasa sakit. Terutama kematian Zhou Tianfang yang sangat memukulnya. Keluarga Zhou dulunya adalah keluarga kaya dan terkenal, tetapi kemudian menurun. Anggota keluarga tersebut sekarat, dan dia serta saudara iparnya melarikan diri bersama. Untuk membalas dendam, dia berlatih seni bela diri dengan gila-gilaan. Dalam suatu latihan, napasnya menjadi kacau dan sifat kebinatangannya muncul, sehingga ia merasuki saudara iparnya dan melahirkan Zhou Tianfang. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berani menghadapinya, dan dia hanya menganggap Zhou Tianfang sebagai keponakannya. Kecuali paman Zhou, bahkan Zhou Tianfang sendiri pun tidak mengetahuinya. Pada saat ini, melihat tablet spiritual Zhou Tianfang diletakkan di sana, Yin dan Yang terpisah, dan hatinya dipenuhi amarah. Ji Fei, kamu harus mati. Ledakan, Zhou Tianzang meraung, dan seluruh villa keluarga Zhou berguncang. Banyak kabin yang dirobohkan oleh Ji Fei mengeluarkan suara pecah, dan bahkan terdengar suara pohon besar patah di tengahnya. Dia marah, dia meraung. Zhou Zijian dan orang lain di sekitarnya sudah terguling seperti bola. Banyak orang yang memar dan bengkak karena terjatuh, dan beberapa bahkan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Zhou Zijian berlari kembali dengan tergesa-gesa dan berlutut di depan Zhou Tai. Tuan tua, Anda ingin membalas dendam keluarga Zhou kami. Dia ditinggalkan oleh Ji Fei, dan Ji Fei lah yang mengatur pengaturan pemakaman, hanya untuk memenangkan tempat di depan Zhou Tai. Zhou Tai melihat keluarga Zhou sedang marah sekarang, dan hanya Zhou Zijian yang tersisa, dan wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mulai sekarang, Anda akan menjadi juru bicara keluarga Zhou kami di kota Ningjiang. Zhou Zijian tertegun untuk waktu yang lama. Terima kasih, Pak Tua. Zhou Tai melambaikan tangannya, dan Zhou Zijian langsung berdiri, dengan kegembiraan di wajahnya.
Urus urusan pemakamannya dan kuburkan dia besok. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam hutan di belakang villa keluarga Zhou. Zhou Zijian dengan cepat mengirim pesan ke Ji Fei, menerimanya dengan cibiran di bibirnya. Zhou Tai telah menelepon guru Tao Lingsu dan memintanya untuk datang, dan setelah membunuh Ji Fei, dia bisa menyelamatkan jiwa keluarga Zhou. Tentu saja, dia juga punya tujuan, yaitu jika An Yanping benar-benar menghadapi kematian malam ini, dengan guru Tao Lingsu di sini, dia mungkin bisa mengendalikan perkembangan situasi, yang akan bermanfaat baginya. Setelah guru Tao Lingsu tiba, dia merasakan firasat buruk saat melihat Zhou Tai. Zhou Tai melihat ekspresi wajah guru Tao Lingsu dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menanyainya dengan segala cara, guru Tao Lingsu memberinya jimat hidup dan mati dan meninggalkan sebuah kalimat. Entah bertahan hidup dengan kemenangan atau mati dalam kemarahan. Pada pukul 7 malam, Ji Fei akan keluar untuk ikut duel. Li Ruoxi langsung memeluk Ji Fei. Aku ingin pergi bersamamu. Dia mengkhawatirkan keselamatan Ji Fei. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh rambutnya. Aku akan kembali dengan selamat. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Aku, sebelum Li Ruoxi selesai berbicara, dia dipeluk oleh Ji Fei. Merasakan pelukan tubuh Ji Fei, Li Ruoxi menjadi santai. Tangan besar Ji Fei menekan punggungnya, dan kekuatan internal datang darinya, membuatnya mengantuk dan perlahan jatuh. Ji Fei mengambil tangannya dari tubuhnya dengan senyum tipis di wajahnya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membuat wanitaku khawatir. Bab 644 sangatlah berharga bagiku untuk bertarung demi kamu. Villa keluarga Zhou, Ji Fei turun dari mobil dan melihat ke atas. Meskipun lampunya menyala, namun kosong dan sepi. Saat dia hendak masuk ke dalam, 3 mobil melaju dan berhenti di depannya. Lalu An Lao, An Qier, Seng Lingyun dan yang lainnya keluar dari mobil. Ji Fei memandang An Lao dengan senyuman tipis di bibirnya. Sayang sekali kamu tidak menikmati saat-saat menyenangkan yang terakhir. Tuan An tertegun. Dia tidak menyangka ketika dia datang untuk membantu Ji Fei. Ji Fei benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Jelas mengatakan bahwa dia tidak akan selamat malam ini. Senyuman tenang muncul di wajahnya. Aku sudah tua. Aku akan mati kalau aku mati. Setelah mengatakan itu, dia menatap Angel dan berkata, jika aku mati malam ini, beritahu ayahmu bahwa dia akan menjaga Ji Fei dimanapun dia bisa di masa depan. Anak ini tidak bisa berada dalam bahaya lagi. Bukan marah, melepaskan kebaikan. Angel awalnya mendengar Ji Fei mengatakan itu tentang kakek, dan dia merasa sangat tidak puas dan penuh amarah. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan kakek, dia tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakek benar-benar berterima kasih kepada Ji Fei? Seng Lingyun memandang Ji Fei dan berkata dengan marah, apakah kamu punya niat? Kami semua peduli padamu. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu pikirkan? Sangat marah dan penuh kebencian. Ji Fei sebenarnya sedikit terkejut saat ini. Dia tidak menyangka An Yanping akan begitu tulus padanya, tapi dia sedikit malu. Tapi dia masih mendengus dingin dan langsung masuk ke dalam tanpa memperhatikannya. Seng Lingyun sangat marah saat melihat Ji Fei masih dipandang rendah dan tidak mempedulikannya. Ji Fei, jika kamu mati, apa yang akan dilakukan Li Ruoxi? Apa pedulimu? Ji Fei memarahinya dengan dingin. Anda? Seng Lingyun sangat sedih hingga dia ingin menangis. Dia belum pernah melihat orang yang menindas seperti ini sebelumnya. Haha, dia sudah mati.
Saya meminta Li Ruoxi menjadi wanita dari keluarga Zhou kami dan melahirkan anak untuk keluarga Zhou kami. Saya ingin dia hidup dalam kebencian selama sisa hidupnya. Suara marah Zhou Tai terdengar dari kejauhan. Ji Fei melihat ke kejauhan, dan Zhou Tai tiba-tiba mendatangi Ji Fei. Melihat orang aslinya lebih nyata dan megah dibandingkan dengan apa yang Anda lihat di video. Ji Fei hanya menatap wajah Zhou Tai dengan tenang sebelum kembali normal. Zhou Tai mengira itu akan membuat Ji Fei marah, tetapi Ji Fei bersikap menghina dan bertindak lebih arogan, yang membuatnya sangat kehilangan muka. Gagasan untuk menekan momentum Ji Fei jelas gagal. Sebaliknya, lakukan, Ji Fei berbicara, dan 3 kata yang sangat sederhana terdengar. Mulut Zhou Tai bergerak-gerak 2 kali. Oke, karena kamu ingin mati, aku pasti akan mewujudkannya untukmu. Dibandingkan dengan kesombongan Ji Fei, Zhou Tai memandang An Yanping dan berkata, Tuan An, saya yakin Anda telah mendengar tentang kematian tragis semua anggota keluarga Zhou kami, bukan? Tuan An mengangguk, saya sangat bersimpati, terima kasih. Kalau begitu aku akan membalas dendam. Zhou Tianfang melepaskan niat membunuh ke seluruh tubuhnya. Tuan An melambaikan tangannya, tunggu sebentar, saya punya syarat. Tolong bicara. Zhou Tai menahan amarahnya. Yang paling bisa kalian lakukan adalah membunuh satu sama lain. Tetapi kalian tidak bisa membunuh kerabat kalian. Kerugiannya tidak akan merugikan kerabat kalian. Seorang Lao meminta. Zhou Tai mengepalkan tinjunya, merasa sedikit tidak ingin berpikir bahwa Zhou Tianfang dan yang lainnya telah meninggal berkali-kali. Tuan An, Ji Fei telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Zhou kami. Tuan An mengangguk, saya tahu, tapi mereka ingin membunuh Ji Fei dulu. Zhou Tai, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika bukan karena kebencian antara kekuatan di belakang Anda, Zhou Tai, dan Ji Fei, saya tidak akan pernah membiarkan Anda membunuh Ji Fei. Seorang Lao melanjutkan, mendesis. Zhou Tai menarik napas dan memandang An Lao. Apa artinya ini? Ji Fei adalah penyelamatku. Siapapun yang ingin membunuh Ji Fei adalah musuhku. Seorang Lao berkata langsung. Zhou Tai merasa tertekan dan menatap Ji Fei. Apakah kamu mencari bantuan? Dia jelas tidak puas dengan An Lao karena menyukai Ji Fei. Ji Fei tersentuh oleh An Lao lagi. Tapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Kamu terlalu banyak berpikir, itu angan-angan mereka. Ji Fei, kamu, Seng Lingyun sangat marah hingga dia ingin marah. Ji Fei sudah melihat ke arah An Yanping. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bagiku, siapapun yang menjadi musuhku hanya memiliki satu akhir. Berhenti sebentar. Apa akhirnya? An Yanping bertanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Mati, ledakan, kata-kata Ji Fei meninggalkan tempat kejadian dalam keheningan. Momen hahaha, Tuan An. Wajahmu ternyata sangat tidak berharga. Zhou Tai berkata sambil tertawa. Tuan An mengerutkan kening, dan akhirnya menahan amarahnya. Kalian mulai. Dia juga tidak bisa berkata-kata karena kesombongan Ji Fei. Sebagai rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Ji Fei 3 tahun lalu, dia sangat toleran terhadap Ji Fei. Hasil Ji Fei berulang kali meremehkan, dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar terhina di wajahnya. Ji Fei masih mengabaikannya dan berjalan menuju Zhou Tai dengan kaki terangkat. Zhou Tai berdiri tegak dan tinggi. Berdiri di sana seperti gunung, tidak dapat dijangkau. Ji Fei, kamu bisa bertemu kembali dengan orang tuamu hari ini. Zhou Tai berbicara dengan dingin. Aura pembunuh melonjak,
membuat Tuan An dan orang lain di dekatnya gemetar. Mata yang menatap Ji Fei penuh kekhawatiran. Hati Seng Lingyun terangkat ke tenggorokannya. Zhou Tai benar-benar memenuhi gelarnya sebagai dua pedang sekte merah. Namun Ji Fei mencibir, "Zhou Tai, kamu bisa menemui putramu Zhou Tianfang hari ini." Putra Zhou Tianfang, seorang Lao dan yang lainnya tampak kaget. Berdengung, ada suara gemuruh di telinga Zhou Tai, dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia disambar petir. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. "Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini?" "Ini adalah rahasia. Rahasia yang harus dibawa ke dalam peti mati. Terutama sejak Zhou Tian dibebaskan sampai mati hari ini. Tidak ada yang tahu. Sekarang, jika kamu tidak ingin orang lain tahu, kamu tidak boleh melakukan apapun. Itu adalah perilaku binatang yang bertentangan dengan etika manusia." "Ji Fei, kamu tahu terlalu banyak." Zhou Tai berteriak dengan marah, melambaikan tangannya, dan seketika dua angin tak terlihat melesat ke arah Ji Fei. Namun Ji Fei berdiri di sana, wajahnya sangat tenang, sama sekali tidak gugup. Zhou Tai juga terkejut dengan ketenangan Ji Fei. Hanya ada sedikit orang yang bisa berdiri tegak di depannya, dan sangat jarang orang bisa begitu tenang sekarang. Ini buat dia semakin marah. "Ji Fei, sepertinya bukan kebetulan kamu bisa membunuh Zhou Tianfang dan yang lainnya. Apakah kamu tidak bodoh? HMPH, kematianmu sudah dekat." Saat suara itu jatuh, kakinya tidak bergerak, tapi seluruh tubuhnya terbang ke arah Ji Fei Ping seperti bola meriam. Sangat cepat, momentumnya kuat, seperti gelombang kejut setelah bom meledak. Han Lao dan yang lainnya mundur satu demi satu. Seng Lingyun menjadi pucat dan ingin mengingatkannya, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. Ji Fei berdiri dalam jangkauan serangan dan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Pakaiannya bahkan mengeluarkan suara berburu, dan pipinya terasa seperti telah dipotong oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Tapi dia berdiri dengan bangga. Wei Ran tidak bergerak. Zhou Tai awalnya mengira Ji Fei akan langsung dirobohkan, atau bahkan dikirim terbang. Hasil Ji Fei dengan tenang meninggalkannya dalam keadaan linglung. Dadanya terasa sesak, seperti baru saja dipukul keras oleh Ji Fei. "Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan rasa dingin dari sudut mulutmu. Sudah waktunya untuk mati." Kata-katanya jatuh, pukulannya jatuh. Dia mengayunkan tinjunya dan memukul dada Ji Fei dengan keras. Ji Fei menggeser tubuhnya ke kiri dan meninju lengan bawah Zhou Tai dengan backhandnya. Zhou Tai dengan cepat menarik tinjunya, dengan cepat memutar tubuhnya, dan dengan santai menggerakkan tinjunya yang lain, memukul kepala Ji Fei lagi. Bang! Tinju Ji Fei berbalik dan bertabrakan dengan tinjunya. Bo! Seolah-olah ada ledakan gas, kedua orang itu mundur secara bersamaan. Mencicit, tanah mengeluarkan suara seperti rem mendadak. Dua jejak kaki yang dalam tertinggal di bawah kaki. Batu bata yang tak terhitung jumlahnya terinjak-injak. Dan kedua orang itu dikelilingi oleh debu di tengahnya, pemandangan yang kabur. Ji Fei, Seng Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata Angel melebar karena terkejut. Wajah seorang lelaki tua menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu kuat. Zhou Tai juga terkejut di dalam. Dengan gerakan ini, dia ingin langsung menghajar Ji Fei sampai mati, atau bahkan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi abu. Langsung membalas dendam kepada keluarga Zhou. Namun ia tidak menyangka Ji Fei bisa langsung menahan pukulannya sendiri. Hal ini membuat Zhou Tai yang sudah lama tidak bergerak,
tiba-tiba menjadi penuh semangat juang. Hahaha. Ji Fei, ini sepadan dengan usahaku untukmu. Bersambung.